karena kami di sini masih menangis semenjak Indonesia merdeka. Untuk itu kami membutuhkan atensi khusus, bila perlu Bapak izin, bila perlu ada perhatian khusus untuk Amphoa, Kabupaten Kupang. Dan di sini juga ada Ibu Wakil dan juga Bapak Bob, izin untuk kalau bisa ada. Beberapa hari yang lalu ramai dibicarakan di ruang publik. Dan ini adalah Ketua Perhimpunan Mahasiswa asal Kabupaten Kupang yang kemarin sempat turun mengkawal Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming untuk melihat situasi dan kondisi yang sekarang terjadi di Kabupaten Kupang. Dalam hal ini di Amphoa. Nah, Kakak Asten, proses awalnya seperti apa sehingga sampai pada momentum Bapak Gibran turun sampai di Amphoa? Kira-kira Kakak Ketua bisa gambarkan? Terima kasih banyak Kakak yang sudah menghadirkan kami di sini untuk kemudian kita berbincang bersama-sama terkait dengan proses atau terkait dengan peristiwa yang akhir-akhir ini atau kemarin sempat terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, terusnya di Kabupaten Kupang. Pertama-tama sekali lagi perkenalkan, nama saya Asten Bait. Saya Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang atau Permasku. Permasku. Ya. Jadi sebelum saya sampai ke prosesnya, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan dan leluhur sangat baik, dan Tuhan dan leluhur itu menyertai semua pergerakan anak muda hari ini. Dan hari ini izinkan saya untuk menceritakan sedikit terkait dengan proses awalnya. Dan sebelumnya izinkan saya izin kepada para pimpinan OKP sekecamatan di Kabupaten Kupang yang kita sama-sama satu gerakan untuk kemudian kita bisa memperjuangkan terkait dengan apa yang menjadi tangisan orang tua kita, keluarga kita di Kabupaten Kupang, khususnya di Amphoa. Nah, izin kakak, kalau bicara soal kehadiran Pak Gibran kemarin, pada prinsipnya itu bukan hal yang kebetulan. Bukan hal yang kebetulan. Ya, kalau saya hari ini saya mengatakan bahwa itu bukan hal yang kebetulan, tetapi itu adalah jawaban dari doa-doa orang tua kita, leluhur kita yang hari ini bergumul untuk Kabupaten Kupang, khususnya Amphoa. Berarti Tuhan dan leluhur Lewotana tidak tutup mata terkait dengan situasi yang ada di Kabupaten Kupang. Berarti itu campur tangan Tuhan. Ya. Siap. Dan pada kesempatan ini saya kurang lebih belum sampai 1 bulan menjabat sebagai ketua Permasku. Belum satu. Saya kurang lebih baru 2 minggu dilantik menjadi ketua. Berarti belum satu bulan tapi punya progres yang jelas. Jadi kita bicara soal Amphoa, kita bicara soal tangisan dan air mata yang hari ini ditangisi oleh saudara-saudara kita, keluarga kita, yang itu bukan 1-2 hari. Tapi saya tidak tanggung-tanggung untuk mengatakan bahwa semenjak Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka masih dengan situasi yang sama. Amphoa terisolir, harga beras yang begitu yang naik, harga BBM yang begitu melonjak, bahkan sekarang BBM naik sampai 25.000 per liter. Oh iya. Dan beras saja yang seharusnya didapatkan sesuai dengan harga standar, di sana jual dengan harga contoh paling konkret itu harga beras 18.000 1 kilo. 1 kilo. Ya. Yang di Amphoa. Di Amphoa. Oh, iya. Dan kemudian Amphoa ini masyarakat di sana itu sudah terbiasa dengan hal yang semestinya mereka juga tidak inginkan itu terjadi. Artinya kalau orang luar yang ke sana merasa bahwa ini hal yang tidak boleh terjadi di Republik ini, hal yang tidak boleh terjadi untuk umat manusia. Tetapi untuk masyarakat Kabupaten Kupang, terutama Amphoa, menjadikan itu hal yang biasa karena itu
sudah lama. Sudah terjadi sebelum Indonesia merdeka nih kakak, jadi sudah terbiasa dengan kondisi. Terbiasa dengan kehidupan itu. Dan kalau kita bicara soal masyarakat di sana, itu menangis. Dan kenapa kita sebagai mahasiswa hari ini kita tidak mau lagi untuk kemudian mendiamkan hal ini. Siap. Bahkan ketika saya menjabat dilantik waktu itu, saya mengatakan bahwa salah satu misi saya adalah bagaimana saya merangkul seluruh organisasi mahasiswa kecamatan di Kabupaten Kupang untuk kita berkontribusi untuk bangsa dan negara. Itu untuk Kabupaten Kupang. Dan itu yang hari ini menjadi misi saya. Dan seusai dilantik, seperti yang tadi saya bilang, saya baru lantik 2 minggu. 2 minggu tapi sudah punya progres yang sangat luar biasa. Saya langsung komunikasi dengan kawan-kawan untuk kemudian mari kita sama-sama satukan pikiran, kita berkontribusi untuk ketemu orang tua. Sehingga kita mencoba untuk membangun satu kekuatan yang kita beri nama itu Aliansi Peduli Kemanusiaan. Jadi gerakan kemarin terbentuk dalam aliansi. Oh, siap. Dalam aliansi, sehingga di hari Selasa kemarin, cerita awal. Iya. Hari Selasa kemarin itu kita demo di kantor gubernur. Selasa kemarin. Ya. Iya. Kita demo di kantor gubernur untuk kemudian menyampaikan secara langsung apa yang menjadi tangisan masyarakat di Kabupaten Kupang kepada Gubernur NTT. Siap. Tetapi waktu kita demo waktu itu, Pak Gubernur dan juga Pak Wakil Gubernur tidak ada di tempat. Tidak di tempat. Ya, sehingga kami diberikan perwakilan asisten 1 bersama Kepala Dinas PU dan juga Kepala Dinas BKSDM menemui kami, kemudian kami menyampaikan apa yang menjadi pergumulan masyarakat Amfuang, baik itu solusi jangka panjang dan juga solusi jangka pendek. Sehingga kami setelah berdiskusi kami kembali. Ketika kami kembali baru hari Rabunya, hari Rabu baru kami tahu informasi bahwa ada agenda Wapres mau turun. Wapres turun di NTT. Di NTT. Jadi hari Rabu malamnya baru kita mendapat informasi bahwa Wapres mau turun ke NTT, maka tergeraklah hati kita. Bagaimana kita bisa menyampaikan secara langsung ini kepada pemimpin kita, apalagi seorang nomor 2 di Republik ini, untuk kemudian bisa melihat atau menyaksikan secara langsung kehidupan realitas masyarakat kecil. Sehingga di hari Kamis pagi, saya selaku Ketua Umum Permasku mengeluarkan statement di media, bahkan itu dibuatkan dalam flyer bahwa Permasku akan bertemu, akan menjemput Pak Wakil Presiden di bandara. Jadi flyernya itu Hamin 1 sebelum Pak Wapres turun. Berarti sudah dipropaganda untuk menghimpun apa? Ya. Jadi kita membuat satu flyer bahwa Permasku akan menjemput Pak Wapres di bandara untuk menyampaikan secara langsung apa yang menjadi tangisan masyarakat Amfuang. Dan seusai flyer itu dikeluarkan, hari Jumat kita kemudian bersurat. Hari Jumat itu kita bersurat ke Polres Kupang Kota. Siap. Karena kalau organisasi mahasiswa yang mau ketemu sudah pasti lebih dari 1 orang. Iya. Artinya itu ketua badan pengurus dan juga kawan-kawan OKP yang bergabung di dalam itu pasti kita sedikit banyak, sehingga kita butuh pengawalan. Jadi waktu itu memang surat yang kami kasih masuk itu adalah aksi. Surat aksi? Ya, surat aksi. Kami akan aksi titiknya di Bundaran Adipura untuk kemudian menjemput Pak Wapres. Tetapi sebenarnya dalam nurani kami bukan aksi. Nurani kami adalah bagaimana kami hadir di pinggir jalan ketika Wapres melihat kami, mungkin tersentuh dengan kehadiran kami sebagai mahasiswa, bisa menemui kami dan kami menyampaikan secara langsung apa yang menjadi pergumulan masyarakat kecil. Dan di jam 5 sore, ya, kami sudah standby di Adipura. Dan kemudian dari pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian, komunikasi dengan kami, jangan mengganggu aktivitas, kalau bisa jangan mengganggu aktivitas perjalanannya Pak Wapres, karena itu. Jadi itu diizinkan tidak dari pihak keamanan? Diizinkan, ya. Tapi jangan artinya gerakan lebih. Ya. Jadi saya sendiri bersama Kurdum
Korum Aliansi Korum kita, Aliansi ya. Dan juga para korlap dan juga kawan-kawan, kami meyakinkan bahwa kehadiran kami di sini, kami tidak bawa bendera organisasi, kami tidak bawa baliho, dan hanya izinkan kami untuk kami menggunakan jas organisasi sebagai ketua umum. Dan kami diizinkan waktu itu, kami berdiri di pinggir jalan, kami berbaris saja, berbaris, dan waktu itu misi kami adalah aksi diam. Aksi diam. Tidak ada suara apapun. Kami hanya berdiri di pinggir jalan. Kemudian di depan kami ada pihak keamanan di depan kami di belakang. Ada spanduk-spanduknya juga? Tidak ada spanduk. Tidak ada spanduk. Tidak ada. Artinya aksi diam. Kami berdiri di pinggir jalan. Dan terima kasih juga untuk dari pihak APH, mungkin ada bisikan-bisikan yang sudah dibisikkan kepada Pak Wapres bahwa ada adik-adik mahasiswa yang menunggu di pinggir jalan untuk menyampaikan aspirasi. Dan puji Tuhan, sekitar jam 7 lewat, rombongan Wapres tiba dari bandara menuju tempat penginapan. Ya. Sembari jalan, mobil Wapres itu jalan pelan-pelan. Dan waktu itu saya tidak pernah berharap untuk ketemu malam itu, karena lampu-lampu di Adipuro waktu itu gelap juga. Jadi tidak mungkin Wapres mau turun sementara ini gelap, baru di pinggir jalan. Dan waktu itu mobil jalan pelan-pelan, ketika berdiri langsung Pak Wapres ditemani Pak Gubernur NT langsung turun dari mobil. Turun dari mobil langsung ketemu turun dari mobil langsung temui kami di pinggir jalan. Temui kami di pinggir jalan, langsung Pak Wapres mengatakan bahwa bagaimana. Langsung saya sendiri mengatakan bahwa izin Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah melihat kami di sini. Luar biasa. Dan kami izin untuk menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kami selama ini. Dan di situ saya menjelaskan secara keseluruhan apa yang menjadi keluhan masyarakat Ampoang terkait dengan infrastruktur jalan juga jembatan, pendidikan, kesehatan di Ampoang. Dan kemudian saya serahkan dokumen aspirasinya. Kemudian di situ Pak Gibran sempat tanya, kalau dari sini ke sana kira-kira berapa lama? Kami bilang kalau sampai ke sana kurang lebih 4 jam. Langsung Pak Gibran secara spontan mengatakan bahwa nanti tim ke sana. Nanti ada tim ke sana. Jadi saya juga artinya merasa bersyukur karena Pak Gibran langsung mengatakan bahwa akan ada tim ke sana, dan saya tidak pernah berpikir bahwa Pak Gibran yang sendiri ke sana nanti. Paling tidak sudah memberikan sinyal bahwa sudah terjawab. Keinginan kakak untuk melihat situasi yang ada di sana. Jadi ketika Pak Gibran bilang nanti akan ada tim ke sana, saya langsung merasa bahwa harapan doa-doa kita itu terjawab hari ini. Karena akan ada tim ke sana. Dan seusai itu langsung kita serahkan berkas-berkasnya, aspirasi. Aspirasinya kita tidak lagi berpikir, kita bilang sudah, kita berdoa bersama, kita pulang. Jadi kawan-kawan pulang, saya komunikasi, saya omong dengan Kordu dan Korlap mereka, saya bilang nanti tolong kawal adik-adik supaya tiba di lokasi dengan baik. Jadi saya langsung dengan kawan-kawan yang lain merapat ke sekretariat itu. Kembali ke sekretariat. Ya, kita ke sekretariat, sampai ke sana kita duduk kurang lebih 2 jam. Saya dapat komunikasi dari Asprinya Pak Wapres. Ya, Pak Wapres masuk nomor baru, bilang ini dari Aspri, dan kemudian izin untuk jika kakak berkenan bisa sama-sama dengan tim ke Ampoang malam ini. Saya kaget karena ini di luar dugaan kita. Yang dimana awalnya hanya tim, tetapi ketika menjelang 2 jam kemudian jam 11 malam sudah komunikasi bahwa tim ke sana karena besok Pak Gibran ke sana. Berarti sudah dipastikan langsung malam itu memang. Iya. Jadi saya kaget waktu itu. Saya bilang sudah, saya siap malam ini kita ke sana. Jadi langsung kita bergerak ke lokasi. Bergerak ke lokasi, sampai sana langsung dipersiapkan terkait dengan mau mendarat. Helikopter mau mendarat ke sana. Dan kemudian jadwal pertama ke Rotendao. Rotendao. Yang menjadi agenda pokok Pak Gibran. Agenda utamanya Pak Gibran ke NTT. Langsung ke sana jam 1 langsung Pak Gibran tiba dari Rote jam 1-nya tiba di Ampoang. Jadi tiba saya langsung Pak Gibran langsung
meninjau jembatan yang rusak. Ada 2 jembatan itu, jembatan besar itu yang rusak, dan itu titik vital dan itu sulit untuk dilintasi saat ini. Sehingga waktu itu langsung ditinjau, dan seusai ditinjau langsung berdiskusi dengan masyarakat. Kami menyampaikan terkait dengan persoalan masyarakat, dan waktu itu saya menyampaikan beberapa poin yang dimana terkait dengan persoalan BBM. Saya minta untuk kalau bisa dihadirkan SPBU di Amfoang, terkhusus di Amfoang Utara. Kemudian terkait dengan infrastruktur jalan dan juga jembatan, jembatan yang rusak kalau bisa ada atensi dari pemerintah pusat untuk segera diperbaiki, dan jalan yang menghubungkan antara Fatuleu Barat, Amfoang Timur, Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang Utara, dan juga Amfoang Timur yang tembus ke Timor Leste, itu kalau bisa dinaikkan statusnya menjadi jalan negara, untuk ada perhatian khusus dari pemerintah sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat Amfoang yang sudah menangis bertahun. Jadi jalan yang menghubungkan tadi beberapa daerah, beberapa wilayah tadi itu sampai sekarang dengan masih kondisi yang sama? Ya, itu jalan provinsi. Oh, masih jalan, statusnya masih jalan provinsi. Jalan provinsi. Dan kemudian saya juga sempat menyampaikan, karena waktu itu ada Pak Gubernur, saya menyampaikan terkait dengan rumah sakit Pratama Amfoang yang telah lama ini sudah diresmikan tetapi belum beroperasi hingga hari ini. Lalu begini Kakak, terkait dengan pastinya masyarakat ini kan punya persepsi dan pandangan berbeda-beda, ya Kakak. Apalagi Kakak sebagai mahasiswa bisa ketemu dan berkoordinasi langsung dengan Bapak Wapres untuk turun ke Amfoang itu sendiri. Nah, paling tidak ada pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat itu begini, apakah dia ini di backing atau ada orang lain yang memberikan jalan itu sehingga bisa meluruskan, atau ini murni gerakan dari kakak mereka sendiri? Kalau muncul pertanyaan itu, maka hari ini ketika saya ditanya siapa yang backing saya ada 3 pihak. Ada 3 pihak. Pertama itu Tuhan, yang kedua itu leluhur, yang ketiga doa-doa masyarakat kecil. Doa-doa masyarakat kecil yang tertindas. Kemarin yang kakak mereka sempat dari Adipura ke tempat penginapan di hotel sana, itu kan paling tidak itu kakak langsung gambarkan secara utuh terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di sana, sehingga aspirasi yang kemudian Bapak Gibran mempertimbangkan sampai turun di Amfoang itu kan sudah tergambar jelas di dalam dokumen tadi, lalu kemudian kakak sampaikan secara langsung. Nah, dari pemerintah Kabupaten Kupang sendiri kemarin ada sempat kawal Bapak Wapres dari Kupang ke Amfoang tidak? Tidak. Kalau dari pemerintah daerah Kabupaten Kupang itu kemarin yang ke sana itu ada Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas PMD, dan juga Ibu Wakil Bupati Kupang yang turun ke Amfoang. Itu sebelumnya kakak mereka sama-sama dari tahap perencanaan awal ketika terima aspirasinya itu tidak ada. Jadi ini memang satu hal yang bagi saya, kenapa saya bilang Tuhan dan leluhur itu menyertai, dan Tuhan sendiri, Tuhan dan leluhur itu yang merestui semuanya atas doa-doa orang kecil. Karena bahkan ini mungkin di luar dari perencanaannya pemerintah daerah Kabupaten Kupang dan juga pemerintah daerah provinsi. Siap. Karena saya juga kaget, karena waktu itu memang murni pergumulan kita mahasiswa untuk ketemu dengan Pak Gibran. Murni gerakan mahasiswa. Dari kakak mereka, dari mahasiswa itu sendiri. Gerakan mahasiswa. Siap. Tidak ada orang yang mensupport atau memberikan jalan itu, tapi itu murni gerakan dari kakak mereka. Bahkan kita mau waktu kita aksi, kita yang namanya mahasiswa ini kan kita aksi setiap organisasi. Contoh misalnya kita membutuhkan mobil Aqua, kalau misalkan itu 200.000, maka harus patungan setiap organisasi. Per organisasi mungkin dia 50.000 untuk kemudian kita patungan untuk bisa aksi. Nah 50.000 itu sudah pasti dari kita patungan 55.000 per anggota di dalam organisasi itu, untuk kemudian kita bisa aksi untuk menyampaikan itu. Siap. Dan kalau hari ini kita mau katakan bahwa backingan, bagi saya
perjuangan masyarakat kecil yang hari ini disurahkan oleh mahasiswa itu memang murni dari nurani. Sehingga hari ini saya perlu, dan ini hal yang saya tekankan, bahwa sesuatu yang dari hati itu akan sampai ke hati. Karena memang apa yang kemudian kakak sampaikan melalui aspirasi-aspirasi yang maupun penyampaian lisan secara langsung maupun dalam dokumen tertera dalam dokumen itu sendiri, karena memang itu kan berdasarkan apa yang menjadi arahan atau penegasan dari pemerintah kita dalam hal ini, bahwa apa yang menjadi arahan penegasan dari Bapak Prabowo itu sendiri, Bapak Presiden, bahwa percepatan pemerataan pembangunan secara sentris nasional, tidak sentris Jawa lagi, tapi sentris nasional, yang kemudian lebih memperhatikan daerah-daerah yang terisolir, daerah-daerah terluar yang berbatasan langsung dengan negara-negara yang lain. Misalkan Amfuang ini kan berbatasan langsung dengan Timor Leste nih. Pasti dengan kakak mereka menyampaikan aspirasi tersebut bisa tersentuh Bapak Gibran untuk melihat situasi yang terjadi di Kabupaten Kupang. Nah, hal yang kemudian menjadi perhatian khusus kemarin itu kan ketika Bapak Gibran sampai di sana, dia punya respon seperti apa? Karena seperti yang kakak jelaskan awal tadi, bahwa kalau kita masyarakat atau asli orang itu sendiri, kita melihat situasi yang ada, kita merasa bahwa itu hal yang biasa. Tetapi bagaimana respon Pak Gibran ketika sampai awal menginjakan kaki di Kabupaten Kupang itu, beliau melihat situasi di situ, dia punya respon seperti apa, kakak? Izin, seusai beliau tinjau jembatan-jembatan yang rusak, di momen diskusi, Pak Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sendiri mengatakan bahwa minta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kupang, khususnya Amfuang, karena hari ini masyarakat di Amfuang masih terisolir. Masih. Artinya bahwa itu bagi kami mahasiswa itu menandakan bahwa hari ini pemerintah pusat sendiri mengakui bahwa Amfuang masih terisolir dan membutuhkan perhatian khusus. Karena ketika mendengarkan keluhan kita mahasiswa dan juga masyarakat yang menyampaikan bicara soal program MBG yang sama sekali 6 kecamatan itu belum tersentuh sama sekali. Oh, MBG juga belum masuk di 6 kecamatan itu. Belum masuk. Kemudian harga BBM yang begitu sulit didapatkan. Bicara soal akses pendidikan, ini kakak di Amfuang, adik-adik kita yang masih kecil SD mau mengakses pendidikan ke sekolah harus berjuang untuk melintasi banjir. Berarti masih melewati kali-kali yang ada banjirnya juga, guys? Ya. Sehingga kemarin itu kakak, kami di dalam dialog dan juga diskusi dengan staf khususnya Pak Wakil, kita menyampaikan kalau bisa jangan hanya jembatan-jembatan besar yang dibangun, tetapi akses penghubung antar desa ke desa, kecamatan ke kecamatan, dusun ke dusun, kalau bisa dilihat untuk ada jembatan gantung. Sehingga meskipun kendaraan tidak bisa lewat, tetapi bisa diakses sehingga adik-adik kita yang memakai pendidikan, kesehatan dan sebagainya tidak sulit ketika banjir. Berarti hal-hal urgen yang mungkin sudah digambarkan beberapa media yang kami baca, kakak, itu ada hal urgen di sana yang diperhatikan. Pertama itu mungkin terkait dengan infrastruktur, terkait dengan jalan dan jembatan tadi, kakak. Lalu kemudian fasilitas kesehatan, rumah sakit, fasilitas pendidikan juga belum memadai di sana, ya, kakak. Jadi apa yang kemudian Pak Gibran lihat dan mendengar situasi seperti itu pukulan secara tidak langsung, pukulan untuk pemerintah itu sendiri, karena kita bisa melihat bahwa pemerintah boleh mengakui bahwa kami sukses untuk menjalankan atau memperhatikan masyarakat, tetapi secara tidak langsung Pak Gibran melihat seperti itu kan, dengan situasi yang ada, Pak Gibran langsung merasa gagal sebagai pemimpin negara, sehingga dia bisa langsung tergugah hatinya untuk lebih memperhatikan Kabupaten Kupang. Satu lagi yang kemarin kami sampaikan ke Pak Gibran, dan kemudian Pak Gibran sendiri menjawab mengatakan bahwa seperti yang di media-media, bahwa Pak Gibran berjanji pulang dari Amfuang segera berkoordinasi untuk menindaklanjuti apa yang menjadi persoalan masyarakat itu. Ketika Pak Gibran berjanji seperti itu untuk segera menindaklanjuti situasi yang terjadi di Amfuang,
dari respon dari pemerintah daerah dalam hal ini gubernur kita dengan wakil bupati kemarin yang turun langsung kawal bersama Pak Gibran, mereka punya respon seperti apa ketika yang ada di lokasi tersebut? Ketika saya menyampaikan terkait dengan keluhan itu juga, saya juga memohon kepada pemerintah daerah kabupaten, dalam hal waktu itu yang hadir Ibu Wakil, dan pemerintah daerah provinsi Pak Gubernur sendiri, untuk kalau bisa ada kolaborasi dari pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, dan juga pusat untuk melihat Amphoe. Dan juga ketika Pak Gibran menjawab semuanya juga, mengatakan bahwa pemerintah pusat akan memberikan atensi terkait dengan ini, tetapi tidak bisa jalan sendiri. Ke kementerian terkait di sana, sehingga berkoordinasi dengan pemerintah yang ada di sini. Tapi tidak bisa sendiri, akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, provinsi, dan bahkan kabupaten untuk kemudian melihat atau menjawab persoalan di Amphoe. Kalau respon dari pemilik dalam hal ini sebagai gubernur kemarin yang ada di sana, dia ada memberikan pernyataan, tidak beliau ada memberikan pernyataan juga atau tidak? Kemarin ada beberapa hal terkait dengan rumah sakit dan juga respon dari Pak Gubernur bahwa kebetulan juga sudah ada Pak Presiden, Wakil Presiden, sehingga pasti akan diperhatikan. Siap. Artinya beberapa hal itu, sehingga hari ini mungkin juga saya di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa Pak Gubernur juga mendengarkan bersama-sama dengan Pak Wakil Presiden, mendengarkan apa yang mendengarkan langsung apa yang kemudian menjadi harapan masyarakat Amphoe kecil. Siap. Kurang lebih seperti itu. Ketika penyampaian aspirasi kemarin lalu beraudiens langsung dengan Pak Gibran kemarin, apakah ada masyarakat yang lain, notabene-nya mungkin ketua adat atau kepala desa yang hadir di situ, atau tokoh-tokoh lainnya lah, mungkin bisa berpartisipasi kemarin, ada selain dari kakak mereka? Bahkan izin, ketika helikopter Pak Gibran mau mendarat ke lapangan, ada tangisan masyarakat yang bahkan mama-mama, bapak-bapak itu menangis. Bahwa itu pertama dalam sejarah. Pertama dalam sejarah dari sebelum Indonesia merdeka, sesudah Indonesia merdeka. Sejarah wakil presiden turun ke Amphoe. Karena itu salah satu momen bersejarah juga bagi masyarakat Amphoe itu sendiri. Pertama dalam sejarah. Sehingga mungkin kemarin kakak juga mungkin sempat lihat saya dikenakan destar atau biasa bahasa orang Timur bilang pilu. Itu biasa menandakan bahwa kita seorang pemimpin, dan kemudian itu juga bentuk dari adatnya kita orang Timur. Dan kemudian saya dikenakan kayak memberikan penghargaan begitu, bentuk penghargaan begitu. Selimut yang dimana itu menjadi warisan budaya kita, dan saya menggunakan jas organisasi bahwa ini semua komplit. Bahwa dan kemudian saya tidak kenapa menjadi alasan saya kemarin berdialog dengan Pak Wakil Presiden dan juga yang ada di situ Pak Gubernur dan Ibu Wakil, saya tidak menggunakan sandal. Tidak menggunakan sandal. Merakyat sekali dengan situasi yang ada. Itu menjadi satu bentuk menggambarkan identitas begitu. Menjadi bentuk penyampaian aspirasi dari kita masyarakat maupun mahasiswa kepada pemimpin kita bahwa kami sementara menderita. Sehingga itu dibuktikan dengan tidak menggunakan sandal. Kemudian kita bicara soal kenapa saya menggunakan jas organisasi, bahwa karena keterbatasan itu semua. Dengan adanya kita berpendidikan, kuliah, kita bergabung dalam organisasi, belajar di organisasi, kita memberikan kontribusi kita kepada masyarakat. Bakar dulu kan? Dan kalau kemarin itu kakak, masyarakat berharap itu jawaban-jawaban yang kemarin diberikan oleh Pak Presiden, bagi kami menilai itu solusi jangka panjang yang kemudian akan dijawab. Tapi kemudian contoh misalnya kalau kita bicara soal pembangunan SPBU, pembangunan jembatan,
itu akan dibangun, tetapi tidak bukan dalam waktu 1-2 bulan. Dan bukan dalam waktu yang singkat. Ya. Jadi itu pasti akan dibangun, tetapi pasti butuh waktu yang sangat Butuh lama. waktu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, sebelum jembatan ada, sebelum jalan bagus, sebelum SPBU ada, dalam waktu 1-2 hari ini, 1-2 bulan ini, masyarakat seperti apa? Jangan sampai timbul di pertanyaan kita di benak kita masyarakat bahwa toh kemarin Pak Wakil Presiden sudah datang, tapi BBM di sini juga masih langka, jalan di sini juga masih rusak. Sehingga saya dalam kesempatan ini memohon kepada pemerintah daerah, provinsi dan juga kabupaten, kalau bisa untuk solusi jangka pendek itu bisa dilihat. Seperti kalau sekarang itu yang terisolir itu 2 jembatan yang putus. Kemarin permohonan kami kalau bisa turunkan alat berat untuk kemudian buat jalan alternatif untuk bisa dilintasi. Itu untuk menjawab sementara. Menjawab keluhan masyarakat untuk jalan. Kemudian untuk menjawab persoalan BBM sebelum adanya pembangunan SPBU di Angfong, kalau bisa pemerintah daerah, provinsi dan juga kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan juga desa untuk mencari solusi jangka pendek untuk pengadaan BBM di masyarakat. Karena jujur beberapa waktu kemarin saya usai viral yang penggerebekan BBM itu, pemerintah daerah Kabupaten Kupang berupaya untuk kemudian menghadirkan 4.000 liter. Menghadirkan 4.000 liter di Angfong untuk menjawab, karena sementara ada masyarakat yang sementara panen padi. Dari pemerintah daerah di Kabupaten Kupang. Ya, menghadirkan ke sana untuk kemudian kalau bisa stok BBM-nya tetap ada. Sehingga kami minta kalau bisa besok atau lusa pemerintah daerah, provinsi dan juga kabupaten segera berkoordinasi untuk menjawab persoalan BBM ini, solusinya seperti apa sehingga stok masyarakat tetap mendapatkan BBM. Makanya menjadi kekhawatiran itu begini, Kak. Artinya apa yang kemudian menjadi harapan masyarakat itu kan sudah terjawab dengan hadirnya orang-orang penting, dalam arti hadirnya Bapak Wapres membawa dengan Bapak Gubernur dan Wakil Bupati juga hadir kemarin dengan Dinas PUPR kemarin itu sehingga masyarakat juga meyakini bahwa tidak semua yang kita keluhkan bisa terjawab semua, dan tidak langsung terjadi dalam waktu yang singkat. Tetapi yang kemudian itu menjadi harapan masyarakat itu, jangan setelah ini lalu diam. Paling tidak peran dari pemerintah itu sendiri atau merespon suatu hal yang kemudian atau suatu kebijakan yang mempermudah atau mempercepat satu gerakan yang pasti, sehingga masyarakat juga bisa meyakini bahwa apa yang kemudian disampaikan kemarin itu benar-benar terrealisasi. Jangan sampai setelah itu diam, karena hal itu juga menjadi kekhawatiran kita bersama, bukan hanya masyarakat di Kabupaten Kupang, tetapi masyarakat bagian dari seluruh masyarakat di NTT, termasuk kita mahasiswa ini juga mengharapkan hal yang sama. Jangan sampai gerakan kemarin itu hanya karena tekanan media, tekanan publik, sehingga pemerintah melakukan hal seperti itu. Tapi setelah ada kunjungan itu lalu ini kembali dan normal kembali, tidak diperhatikan lagi, kan takutnya begitu. Tapi semoga saja kakak mereka, apakah nanti setelah beberapa waktu ke depan, beberapa langkah ke depan, kakak mereka sudah punya persiapan untuk terus mengkawal terkait dengan janji-janji yang kemudian sudah disampaikan kemarin. Sudah pasti. Sebagai mahasiswa, bahkan saya sendiri bersama teman-teman mahasiswa, teman-teman ketua-ketua organisasi mahasiswa sekecamatan di Kabupaten Kupang, kami sudah punya komitmen untuk mengawal proses hingga terrealisasi. Sehingga yang menjadi komitmen kami itu adalah tangisan dan air mata orang Amfoang bisa cukup sampai hari ini. Besok dan lusa itu tidak boleh lagi ada air mata terkait dengan keluhan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hal lain. Bahkan kita bicara soal masa depan. Pemerintah kadang menggaungkan di media sosial bahwa akan sampai di Indonesia
emas. Dan bahkan kita di Kabupaten Kupang, pemerintah dari Kabupaten Kupang menggaungkan misi besar bahwa sampai di tahap di Kabupaten Kupang emas. Tetapi hari ini realitas di Amfuang, kalau kotong wawancara atau kotong tanya, coba kotong tanya adik-adik yang masih kecil, nanti besar mau jadi apa? Kalau dari 100 orang, mungkin 1 orang yang bisa jawab tentang masa depannya. Siap. Karena keterbatasan itu. Bahkan kemarin ada adik satu, dia sudah tamat SMP. Dan sekarang mau lanjut SMA. Saya tanya dia, adik nanti SMA di mana? Ke depan mau jadi apa? Dia bilang, kakak, beta mau SMA hanya. Ini kalau kita di sini ini kan banjir terus. Nah kalau beta mau berjalan, mau pergi sekolah, harus melintasi ini banjir. Melintasi banjir lagi. Bahkan kakak, sejauh ini sudah ada korban yang sudah karena banjir. Sehingga itu yang memang perlu kita melihat Amfuang dengan hati, dan kita berharap semoga adanya kehadiran Pak Wakil Presiden kemarin itu menjadi satu jawaban atas doa-doa orang tua kita di Amfuang, untuk kemudian itu bisa, kalau bisa jangan ada lagi air mata. Nah ini menarik nih kakak. Sebelum Pak Gibran turun kemarin kan, hal yang kemudian diharapkan itu salah satunya kan jembatan itu kakak, jalan untuk menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Nah seperti yang kakak jelaskan tadi bahwa sebelumnya ada yang melintasi jalur tersebut yang notabene-nya jalur kali tadi kakak, tapi sampai memakan korban kakak. Itu sebelumnya itu pemerintah daerah Kabupaten Kupang notabene-nya sebagai kepala wilayah yang ada di sana, itu respon mereka sebelumnya memperhatikan tidak kakak situasi yang ada di sana terkait dengan pembangunan jembatan itu belum juga. Kalau sejauh ini secara pengamatan kakak kalau kita bicara soal pengamatan, kenapa sehingga kami mahasiswa harus menyampaikan itu? Mungkin kakak sudah bisa berpikir bahwa respon pemerintah seperti apa. Karena hari ini kalau kami misalkan kami ketemu dengan pemerintah provinsi, jawaban yang diberikan hari ini adalah efisiensi anggaran dan sebagainya. Jadi kalau hari ini saya mau izinkan untuk mengkritik, saya ingin mengatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kupang kadang berlindung di balik efisiensi anggaran, tetapi banyak kegiatan-kegiatan seremonial yang dilakukan. Sehingga kadang saya merasa bahwa apakah pemerintah tidak punya nurani untuk melihat persoalan kecil. Sehingga hari ini saya sendiri mengatakan bahwa kemarin kehadiran Pak Wakil Presiden itu jawaban doa-doa kita selama ini. Karena kritikan itu sudah bukan hari ini. Bukan baru saja terjadi kali ini. Kita sering ingatkan pemerintah kalau bisa perhatian ke Amfuang. Tetapi bahkan izin kakak, berarti janji hanya tinggal janji begitu. Beberapa bulan lalu saya podcast di media Suara Harapan. Saya mengungkapkan kekecewaan saya, dan itu saya mengerahkan itu kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kupang. Saya bilang saya kecewa, saya marah karena hari ini kita bicara soal Amfuang, kita bicara soal pelosok Fatuleu, kita bicara soal pelosok Amarasi. Masih banyak hal yang masih membutuhkan sentuhan dari pemerintah itu sendiri. Sehingga hari ini kami hanya minta kalau bisa prioritas itu penting. Mana yang menjadi prioritas utama, mana yang kedua, mana yang ketiga dan sebagainya. Sehingga kalau hari ini kita melihat realitas, melakukan kegiatan seremoni yang menghabiskan uang bahkan sama miliaran, kita sebagai masyarakat, apakah pemerintah sudah tidak punya nurani? Dan satu pesan saya di balik gerakan kita kemarin adalah kami ingin membuktikan kepada masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur
bahwa mahasiswa hari ini juga punya kontribusi. Punya kontribusi, sepakat. Negara. Siap. Dan hal kedua, pesan saya adalah di balik gerakan kami kemarin, itu ada pesan yang tersampaikan. Pesan itu berupa kritikan terhadap pemerintah, bahwasanya selama ini, sejauh ini, pemerintah pusat ketika hadir berkunjung ke semua tempat, di situ pasti sudah pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah, provinsi dan juga kabupaten, pasti sudah menyediakan. Dan itu hal-hal baik saja yang ditunjukkan. Sedangkan hal-hal yang itu menjadi masalah masyarakat itu tidak diketahui oleh pemerintah pusat. Siap. Sehingga kami punya komitmen, kalau bisa kita sampaikan langsung saja. Sampaikan secara langsung. Kebetulan hadir di Nusa Tenggara Timur. Supaya tahu. Dan itu penyampaian secara langsung itu lebih didengarkan. Siap. Karena hari ini contoh misalkan, kalau kita tidak menyampaikan secara langsung, pemerintah pusat datang, taunya Kabupaten Kupang aman-aman saja, baik-baik saja. Karena tidak ada orang yang menyampaikan aspirasi yang apa yang terjadi di situasi dan kondisi yang terjadi di Ampuang sana. Sehingga harapan kami juga DPRD Kabupaten Kupang ke depan, kalau bisa, pundak Bapak Ibu anggota DPRD itu ada sejuta harapan masyarakat kecil bisa diperhatikan, disuarakan. Siap. Sehingga jangan sampai harapan itu tidak terkabul, sedangkan kami masyarakat ketika sudah memilih, kami sudah di balik suara kami itu ada sejuta harapan yang kami titipkan. Menarik dari saya juga, Kak, ketika melihat gerakan kakak mereka kemarin itu, bahwa tidak selamanya kita menyampaikan bentuk aspirasi kita kepada pemerintah untuk memperhatikan kaum-kaum yang tertindas, itu tidak selamanya lewat demonstrasi. Lewat demonstrasi dalam hal kita melampiaskan. Demonstrasi itu kan sampai pada tingkat di mana ada hal anarkisnya, ada suara-suara keras yang kita teriakan di situ. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan karena ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat sehingga melampiaskan kita untuk marah terhadap hal itu. Tetapi yang menjadi hal yang menarik untuk saya melihat gerakan kakak mereka kemarin itu, bahwa kakak mereka membuka ruang demokrasi itu dengan cara atau dengan keinginan yang tulus. Nah, kakak mereka menyampaikan dari hati itu lebih terjangkau, lebih didengarkan ketika kita menyampaikan lewat aksi demonstrasi. Tetapi kakak mereka kemarin menggerakkan itu dengan satu hal yang terstruktur, disiapkan secara baik, dan direspon juga secara baik oleh Bapak Wakil Presiden itu sendiri. Itu satu hal yang sangat menggugah saya, kakak. Menggugah saya untuk paling tidak kita berkoordinasi, mendekatkan diri sebagai kaum intelektual yang lebih ilmiah. Itu kita menyampaikan poin-poin tuntutan kita punya melalui aspirasi yang kita siapkan itu, seperti yang kakak lakukan kemarin itu satu hal yang sangat luar biasa, sehingga itu menjadi suara-suara sentuhan untuk mengetuk pintu hati pemimpin-pemimpin kita sekarang. Sehingga apa yang menjadi agenda penting Bapak Gibran turun di Rote kemarin yang menjadi agenda pokok, tetapi ketika kakak mereka menyampaikan itu dari hati, apabila didukung dengan suara tangisan masyarakat itu sendiri, doa dari masyarakat itu sendiri, restu dari leluhur Kabupaten Kupang, dan campur tangan Tuhan, maka Pak Gibran langsung menggerakkan menggerakkan pemerintah daerah yang ada di sini, langsung sama-sama mengajak melihat situasi yang kondisi terjadi yang ada di Kabupaten Kupang sana. Sehingga itu satu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, kakak, bukan saya mengintervensi kakak, tetapi paling tidak kakak mereka gerakan jangan habis sampai di sini. Tapi kakak mereka terus mengkawal apa yang kemudian sudah disampaikan, sudah dijanjikan kemarin. Sehingga paling tidak 1-2 poin tuntutan kita punya bisa terrealisasi dengan baik. Jangan sampai janji-janji manis kemarin hanya sekedar memberikan sinyal saja,
tetapi tidak akan terrealisasi. Ketakutan saya begitu, Kakak. Jika ke depan Siap. perjuangan hari ini didengar oleh pemerintah pusat dan ada solusi, saya tidak tanggung-tanggung untuk mengatakan bahwa itu murni perjuangan mahasiswa. Murni perjuangan mahasiswa memperhatikan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat yang ada di sana. Siap. Harapan secara garis besarnya seperti apa, sehingga itu menjadi ruang pertimbangan, ruang ajakan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat untuk kita sama-sama mengkawal terkait dengan pembangunan-pembangunan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dalam hal ini masih terisolasi dan belum diperhatikan secara baik oleh pemerintah-pemerintah kita. Mungkin Kakak bisa sampaikan Izin harapan untuk terkait dengan closing statement. Harapan saya ke depan adalah mari kita sama-sama tidak hanya mahasiswa tetapi masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Kabupaten Kupang, kita bersama-sama mengawal proses demokrasi ini sehingga apa yang mestinya menjadi hak kita itu menjadi bagian dan hak kita tidak diambil oleh kepentingan oknum-oknum tertentu. Siap. Dan pada kesempatan ini juga saya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung dan seluruh pihak yang turut bersama-sama mendukung proses ini sehingga doa dan tangisan masyarakat kecil terusnya masyarakat Amfuang bisa mendapat respon dari pemerintah pusat secara langsung, dan itu bukan hal yang biasa, tapi itu adalah campur tangan dan dari Tuhan dan juga leluhur di tanah timur terusnya di Kabupaten Kupang atas doa-doa masyarakat hari ini. Siap. Dan harapannya ke depan untuk teman-teman mahasiswa jangan pernah berhenti belajar, dan kalau bisa jangan hanya belajar di dunia kampus, mari kita belajar juga di dunia organisasi untuk kemudian kita tidak hanya berguna untuk diri kita, tetapi minimal kita juga puncak tertinggi dari pendidikan, kita berguna untuk keluarga, sahabat, dan juga masyarakat pada umumnya. Terima kasih Kakak dari kami Teras Sendal Jepit mengucapkan banyak-banyak terima kasih bahwa pada momentum hari ini kami sama-sama bersama dengan kakak mereka untuk kita sama-sama terus menyuarakan, terus berbuat baik, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama, apa yang menjadi kepentingan untuk masyarakat secara umum, kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama untuk memperhatikan dan mengkawal terkait dengan pembangunan-pembangunan yang kemudian sampai dengan saat ini belum diterima baik atau belum dianggap sesuatu hal yang sukses yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Kakak.